Oke teman-teman, di video ini saya akan mereview sebuah mikrofon kondenser dari Scarlett, tipenya CM25 versi MK3. Dalam video ini saya juga akan bandingkan kualitas suara dari mikrofon CM25 ini dengan mikrofon kondenser lain, seperti punya Dolphin Sound DS200 dan juga dari merek XOX, tipenya M20. Semoga dari video ini teman-teman ada gambaran sebelum membeli mikrofon Scarlett CM25. Oh ya, untuk alat rekamnya saya pakai Soundcard iTrack Solo dan direkam di software Audacity. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan. Jika teman-teman berencana mau beli mikrofon Scarlett CM25, dalam paket penjualan, teman-teman akan mendapatkan satu unit mikrofon, satu kabel XLR yang warna merah, dan satu holder mikrofon. Di pasaran, mikrofon Scarlett CM25 dijual di harga sekitar 600–700 ribuan. Tapi kondisi mikrofon yang akan saya review adalah kondisi bekas, jadi bukan kondisi yang baru. Untuk build quality dari mikrofon ini terbilang solid, di finishing dengan warna hitam doff. Secara bobot, mikrofon ini punya bobot sekitar 490 gram. Kemudian secara dimensi ukurannya, CM25 punya ukuran yang hampir-hampir mirip dengan BM800. Lalu bahan yang digunakan adalah metal, mulai dari bodi mikrofon hingga ke bagian grill mikrofon. Spesifikasi dari mikrofon Scarlett CM25. Mic ini merupakan mikrofon kondenser dengan polar pattern cardioid. Pada websitenya, mic ini menggunakan kapsul kondenser dengan ukuran 20 mili. Lalu untuk frekuensi responnya ada di angka 20 Hz sampai 20 kHz. Signal to noise ratio ada di angka 74 dB. Dan dia wajib menggunakan phantom power 48 volt untuk mengaktifkan mikrofon ini. Untuk suara yang kalian dengar sekarang, saya masih menggunakan mikrofon dinamik dari Behringer, tipenya SL75C. Dan sekarang saya saatnya lakukan tes untuk mengetahui karakter suara dari mikrofon Scarlett CM25. Cek, halo. Oke teman-teman, sekarang saya sudah pakai mikrofon Scarlett CM25 MK3. Untuk setupnya sendiri, masih sama, saya pakai iTrack Solo dan direkam pakai Audacity. Tapi bedanya untuk bukaan gain dari Scarlett CM25, saya hanya pakai di angka jam 9. Tidak seperti mikrofon dinamik yang tadi, dibuka gainnya hingga di angka jam 12. Dan untuk kondisi ruangan yang saya gunakan untuk merekam voice over ini, saya hanya menggunakan kamar biasa ya, tanpa ada treatment akustik tambahan. Mungkin teman-teman akan mendengar suara-suara background noise seperti suara kipas. Dan juga suaranya mungkin akan terdengar memantul karena di temboknya tidak ada peredam suaranya. Kemudian kesan pertama yang saya tangkap dari mikrofon ini, mic ini punya karakter suara yang agak ngebass atau boomy. Jadi untuk frekuensi mid low-nya dia lebih menonjol daripada frekuensi mid ke high-nya. Tapi secara umum untuk kualitas suara dari mikrofon Scarlett sudah terdengar jelas. Kemudian untuk self noise dari mikrofon Scarlett CM25, di sini saya tidak bisa berikan berapa nilai pastinya. Karena sebenarnya noise yang terekam itu pasti dipengaruhi dari self noise yang ada pada preamp di soundcard saya. Tapi sebagai gambaran saja, saya coba akan diam dan kalian bisa dengarkan noise yang dihasilkan ketika saya menutup gain dari soundcard, lalu saya akan buka sedikit-sedikit gainnya sampai ke level maksimal. Oke teman-teman, sekarang lanjut untuk tes explosive mikrofon Scarlett CM25. Pertama, tanpa menggunakan pop filter dengan jarak rekam kira-kira 1 jengkal dari mikrofon. Kemudian yang kedua, menggunakan pop filter dengan jarak rekam yang sama. Tanpa menggunakan pop filter. Peter Piper picked the pick of pickled peppers. Peter Piper picked the pick of pickled peppers. Tes explosive dengan menggunakan pop filter. Peter Piper picked the pick of pickled peppers. Peter Piper picked the pick of pickled peppers. Beh. Sekarang kita lanjut ke tes proximity effect, supaya teman-teman tahu warna suara yang dihasilkan dari mic ini dengan jarak rekam yang berbeda-beda.
Oke, sekarang saya masih berbicara kira-kira 1 jengkal dari mikrofon. Dan seperti ini ketika teman-teman berbicara tepat di atas mikrofon. Dan saya mundur, dan kira-kira hasilnya seperti ini, kira-kira saya berbicara 2 jengkal dari mikrofon. Setelah proximity test, saya lanjut untuk noise rejection test. Tujuan dari tes ini adalah supaya teman-teman tahu bagaimana mic ini meredam suara yang datang dari samping kanan, samping kiri, dan belakang mikrofon. Karena mic ini punya polar pattern cardioid, seharusnya dia paling peka menangkap suara dari arah depan saja. Sekarang saya berbicara di samping kanan mikrofon. Sekarang saya berbicara di samping kiri mikrofon. Dan sekarang saya berbicara di belakang mikrofon. Dan kembali lagi saya berbicara di depan mikrofon. Jadi untuk polar patternnya memang sudah terbukti. Dia bakalan kurang sensitif untuk menangkap suara dari samping kanan, samping kiri, dan belakang mikrofon. Oke, untuk tesnya sudah cukup. Sekarang saya akan bandingkan karakter suaranya dengan mikrofon kondenser lain dari merek Dolphin Sound dan juga dari merek XOX. Oke, mikrofon pertama Scarlett CM25 direkam pakai Soundcard iTrack Solo dengan menggunakan Audacity. Kita lanjut ke mikrofon kedua. Oke teman-teman, sekarang ini saya menggunakan mikrofon DS200 dari Dolphin Sound, kemudian dihubungkan ke Soundcard iTrack Solo dengan gain di angka jam 9. Oke teman-teman, sekarang ini saya menggunakan mikrofon XOX M20 dihubungkan ke Soundcard iTrack Solo dan gain di angka jam 9. Mikrofon kondenser adalah jenis mikrofon yang menggunakan kapsul kapasitor untuk mengubah gelombang suara menjadi energi listrik. Mikrofon ini memiliki sensitivitas yang tinggi dan mampu menangkap suara secara detail. Mikrofon kondenser adalah jenis mikrofon yang menggunakan kapsul kapasitor untuk mengubah gelombang suara menjadi energi listrik. Mikrofon ini memiliki sensitivitas yang tinggi dan mampu menangkap suara secara detail. Mikrofon kondenser adalah jenis mikrofon yang menggunakan kapsul kapasitor untuk mengubah gelombang suara menjadi energi listrik. Mikrofon ini memiliki sensitivitas yang tinggi dan mampu menangkap suara secara detail.